Sekarang kita masuk ke bab baru ya. Kita masuk ke dioda dengan fungsi khusus, karena dioda pada prinsipnya pertama dia adalah gunanya untuk penyiarah ya, di dioda silikon yang kita bahas minggu-minggu yang lalu. Fungsinya di situ untuk menyiarkan tegangan AC menjadi tegangan DC, karena kebanyakan komponen-komponen elektronik itu bekerja pada tegangan DC. Nah, jika kita hanya menggunakan baterai akan membutuhkan waktu untuk pengecasannya, sehingga bisa kita gunakan langsung dengan menyearahkannya. Kemudian ada lagi dia fungsinya yang lain, tapi dia sebagai display, sebagai regulator tegangan, gitu ya. Nah, bagian ini yang kita bahas. Nah, pada dioda sebagai penyiarah, dia bekerjanya pada arah maju. Di tegangan positifnya dari anoda menuju katoda, misalnya negatif. Jika ada tegangan yang lebih besar dari tegangan junction atau tegangan diodanya, maka akan dioda seperti saklar tertutup. Jika tegangannya masih lebih kecil, dioda seperti dioda terbuka atau kecil ya, bekerja pada arah balik, gitu ya. Ini juga seperti dioda saklar tertutup. Nah, di sini malah nanti beberapa dioda itu bekerjanya adalah pada arah baliknya. Arah majunya sama ya, arah majunya sama, arah baliknya yang digunakan. Kemudian juga nanti kita akan membahas gimana dioda itu kalau ada tegangan, ada arus ya, kan? Nanti setelah ada arus nanti juga ada cahaya. Nanti dioda untuk ganti cahayanya. Atau nanti dia akan bekerja jika dia dikenai oleh cahaya, walaupun sudah ada tegangan yang lebih besar daripada tegangan junctionnya ya, tapi dia tidak akan ada arus sampai dia dikenai cahaya. Itu namanya fotodioda. Kemudian juga nanti ada dia bisa mengubah besarnya kapasitor dengan perubahan tegangan arah baliknya. Itu namanya traktor. Itu macam-macam nanti ya. Jadi banyak. Nah, ini kita akan bahas. Nah, kalau dia di awalnya adalah untuk penyiarah, karena sebagian besar peralatan elektronika itu bekerja pada tegangan DC. Ya, perlu disearahkan. Nah, dan dia bekerja pada arah maju. Arah balik dia seperti saklar terbuka. Sehingga kalau kita bekerja pada satu dioda saja, makanya kemarin dia penyiarannya setengah gelombang. Pada saat gelombang AC-nya negatif, dia akan seperti saklar terbuka. Jadi outputnya 0. Itu kita perlu dua dioda jika menggunakan trafo center tap. Ini dua tegangan ya, perlawanan. Atau nanti kita trafo 0 juga, kita akan menggunakan 4 buah dioda jembatan. Sudah kita bahas lain. Dan sekarang dioda Zener. Nah, untuk dioda sinyal kecil dan dioda penyiarah ya, tidak pernah dengan sengaja dioperasikan pada daerah dadar atau daerah breakdown. Daerah batasnya ya, batas tegangan yang diberikan. Rusak dia. Jadi kalau umpamanya daerah silikon diarahkan ke arah breakdown, berarti dia tegangan arah baliknya diberikan tegangan tinggi, dia akan rusak. Rusak artinya udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, tetapi nanti ada dioda yang malah bekerjanya pada daerah itu. Kalau sebelum dia dari jadi arusnya dia mendekati 0, rusak kecil gitu, sebenarnya 0 itu.
tapi dia tidak rusak. Nah, itu dia. Itulah di Zener nanti salah satunya ya. Ya, bolak-balik sebenarnya daerah maju bisa, daerah balik, kalau daerah baliknya sama dengan daerah breakdown-nya di Botika. Sebelum daerah breakdown sama dengan dioda silikon dia. Harusnya nggak ada. Nah, setelah adanya melewati daerah down, daerah dadanya, maka dia akan tegangan outputnya akan mengikuti tegangan breakdown-nya. Nah, itu disebut dengan Zener nanti. Tegangan breakdown, Zener itu tegangan Zener. Mana arusnya bertambah, tegangan Zener outputnya relatif. Sehingga nanti dia untuk dibuat ini untuk regulator tegangan, pengatur tegangan. Jadi seandainya untuk peralatan-peralatan kita yang sensitif, kenaikan tegangan dan arus akan. Nah, di sini dia Zener. Nanti juga ada nanti yang menggunakan IC dia ya, untuk tegangan positif negatif. Sehingga dia nanti tegangan outputnya hampir sama setelah tegangan breakdown-nya ya. Sebelum breakdown ini sama dengan Zener, silikon. Walaupun nanti ada perubahan, tapi sangat kecil ya. Ini karakteristik Zener tersebut. Arah maju sama dengan diode biasa. Arah baliknya, nah ini sama sampai sebelum daerah breakdown-nya, dia sama dengan diode biasa. Ada arus yang sangat tipis saja ya, halus. Tetapi setelah tegangan breakdown, kalau diode biasa rusak, kalau diode Zener tidak. Dia malah bekerja situ sebagai regulator. Arus bertambah, tegangan output tidak. Jadi, walaupun inputnya bertambah, outputnya Zener tidak bertambah. Ya, tegangan DC itu terbatas ya, tidak sebesar terbatas. Lihat, ini tidak lurus ya, tidak lurus, dia ada kemiringan tipis. Nah, ini yang perbedaannya nanti. Jika arusnya pada IZT, ini harus maksimal nanti, itu tidak akan rusak. Tidak akan berubah arusnya. Harusnya tegangannya harusnya bertambah, tegangannya kan berlawanan ya. Biasanya perubahan arus akan merubahkan tegangan. Karena tegangan itu ada arus dikali dengan tekanannya. Nah, di sini dia tetap. Nah, tetap ya. Nah, ini simbolnya. Kalau Zener, kalau dia ada biasa dia kan hanya putus gitu aja ya. Terus kalau dia ada arah ininya. Ini menunjukkan bahwa dia bisa bekerja bolak-balik. Arah maju dia sama dengan dia biasa, arah balik juga. Nah, cuman arah baliknya ini PZ-nya ini bervariasi. Kalau arah maju kan kalau silikon ya 0,7 ya di bawah 0,7 dikit ya. Kalau germanium 0,3 di bawah 0,3 dikit. Sedangkan PZ-nya ini kalau dia ada silikonnya sama. Namanya untuk jenisnya sama ya, nanti dia rusak. Nah, di sini PZ-nya ini bervariasi. Mulai dari 1 volt nanti sampai dia 1000 volt. Ya, variasi. Walaupun tegangan Zener DC yang besar itu di kita tuh jarang ya, tapi ada di negara yang emang tegangan mereka tuh tegangan listrik mereka tuh DC, sehingga dia sampai PZ-nya 1000 volt. Nah, ini dia arah simbolnya ya. Jadi dia bekerja bisa bolak-balik. Dan yang dipakai adalah arah baliknya. Jadi dia di katodanya yang dikasih tegangan positif, anodanya tegangan negatif. Kalau silikon kita kasih katodanya positif dan negatif, dia ya putus ya. Karena dia malah bekerja jika setelah daerah breakdown-nya terlewati. Nah, ada syaratnya, tidak selamanya. Kalau sebelum sama dengan diode silikon 0 terus. Berarti dia seperti faktor terbuka. Jadi nanti untuk mengubah besaran Zener, breakdown Zener tersebut, ini waktu pendopingannya, pencampuran bahan silikon yang kelebihan dan kekurangan elektron ya, itu di pabrik yang akan dibuat levelnya berbeda-beda. Sehingga nanti tegangan breakdown-nya itu 2 volt sampai 1000 volt ya. 1000 volt sangat tinggi. Sehingga kita bisa membuat regulator tegangan atau pengaman gitu ya. Jika tegangan input naik, kemarin di trafo kita lupa ini trafonya adalah dibuat untuk tegangan 110 volt. 120 volt ya. Kita bawa ke Indonesia 220 volt. Atau sebaliknya gitu ya, sebaliknya. Kalau Indonesia dibawa keluar, dia berarti turun kan? Tapi kalau trafo 2 dibawa ke bawah 120 umpamanya, negara 120 trafonya, tegangannya ya. Ya, jika kita pakai dengan tegangan kita 220, itu tegangan DC-nya akan naik. Karena gulungan
Dioda kan trafo kan tetap yang berubah inputnya naik otomatis. Nah, kalau kita gunakan tanpa stabil tegangan, maka tegangan masuk ke peralatan, ke komponen akan tinggi. Jadi dia bisa merusak. Nah, dengan ini, dia tidak. Ya. Jadi dia, tegangan berikutnya 2 sampai 1000 volt ya, yang arah balik ya, ini ya. Kalau ini sama, sekitar 0,7. Dan di arah bocor sini ada tipis ya, harus tipis. Dia tidak nol seperti silikon murni ya. Ada arus yang sangat tipis ya. Nah, dia nih dengan perubahan tegangan input nanti, tegangan ininya ya, sehingga arus berubah dong. Ya, otomatis harus berubah. Tegangan input naik, arus akan naik. Tetapi tegangan output tetap. Nah, itu dia. Harus kalau hukum Ohm kan tidak berlaku tuh. Hukum Ohm jika harus naik ya tegangan juga akan naik untuk tahanan sama ya. Ini tahanan sama. Tapi arusnya naik tapi outputnya tidak. Nah, kalau kemarin tadi kita jika arus dioda naik otomatis arus beban naik, arus tegang beban akan naik kan. Kita coba praktikum juga gitu dengan air. Tegangan naik, arus beban akan naik. Di sini tidak. Relatif tetap ya. Kenaikan ada sangat kecil. Nah, kalau dengan ideal nanti, nah pendekatan dengan dua. Nah, untuk menentukan berapa arus maksimal di dioda sini, nah, harus kita tentukan dari dayanya nanti. Yang diperbolehkan arus maksimal sini dari daya dioda. Karena ini sudah ketahuan, PZ ini pemainnya 12 volt, 10 volt, 20 volt gitu ya. Arus maksimal diperbolehkan. Adalah berapa dayanya. Nah, di sini dia. Di mana daya dioda adalah tegangan dioda, yang tadi ya, pada arah baliknya ya, tegangan dioda dikali dengan arus diodanya. Dioda arus lewat dia. Sehingga berapa tegangan ini diketahui, dayanya ditentukan oleh pabrik, ini ditentukan bahwa arus maksimal kita berikan adalah arus maksimal adalah daya dioda dibagi dengan VZ. Tidak boleh melewati arus daya dilewati. Jadi kita menentukan arusnya, arus sekian, berarti boleh karena daya dioda sekian. Nanti di simulasi kita lihat berapa nanti. VZ adalah daya dioda Zener, PZ ya, VZ-nya adalah tegangan Zenernya yang bervariasi tadi dari 2 sampai 1000 volt, sedangkan adalah arus yang lewat pada dioda. Yang kita berikan dari tegangan yang kita berikan. Jadi arusnya kita ngontrol arusnya. Ini arus maksimal yang diperbolehkan contohnya di bawah. Jadi daya maksimum dibagi dengan VZ. Contohnya di sini, jika dioda Zenernya 12 volt dan kemampuan dayanya 1,5 watt gitu ya. Ini contohnya adalah dioda Zener 1N4467 di simulasi ada ya. Berapa batas kemampuan? Nah, batas kemampuannya yang diperbolehkan adalah arus yang melewati Zener adalah 120 mA. 1,5 watt dibagi 12. Tepatnya 0,125 ampere atau sama dengan 125 miliampere. Nah, kalau kita membeli dioda di pasar atau di toko ya, dioda Zener, kita dituntut dioda Zener berapa volt. Artinya adalah tegangan Zenernya berapa. Kalau silikon tidak, hanya silikon ada berapa watt paling kali nanti bisa tegangan berbeda ya. 1,5 watt, 1 watt, 1,4 watt gitu ya. Kalau Zener harus tahu berapa tegangan Zener. Dia udah berapa volt. Artinya dari pasaran berapa volt tegangan Zenernya ya. Kalau kamu beli nanti jangan bingung. Saya maunya tegangan output saya supaya stabil 12, cari yang 12. Saya mau stabilnya 10, cari yang 10. Jangan mau stabilnya 10 dibeli 12, bisa naik dia sampai 12 ya. Nah, ini dia. Jadi kita harus bekerja di bawah arus ini supaya dioda Zener kita tidak rusak. Tapi untuk mendapatkan arus yang segede ini sangat besar ya, nggak aman. Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke pengatur tegangan, di mana kita belum ada beban ya, tegangan pada output dari Zener. Tapi kalau kasih tegangan lagi nanti berbeda lagi deh ya. Jadi jika tegangan sumber, ya, itu di sini dia kalau ada pendekatan dua nanti. Kalau ideal berarti dia seperti baterai yang berlawanan dengan sumber ya. Tidak seri dia berlawanan. Kalau dia pendekatan kedua nanti dia seperti baterai dan ada R. R-nya kecil lagi, lebih kecil daripada RB-nya dioda silikon. Jadi dia pengatur tegangan. Jadi tadi pada arah balik ya dia.
positifnya ke katoda, negatifnya anoda. Kalau dioda silikon bekerja anoda yang positif, katoda yang negatif. Jadi dia zener itu bekerja pada daerah normalnya nih, arah balik. Sehingga kalau arah maju, ya dia seperti dioda silikon biasa aja. Ada tegangan dia naik. Tegangan sumber naik, ya naik juga beban tegangan bebannya ya. Jadi arus tadi yang kita tentukan berapa maksimal, ini tadi ya, arus yang diperbolehkan. Ya, dilihat dari diodanya berapa dayanya. Ya sekian, oh berarti arusnya sekian. Kita bagi, daya dibagi dengan tegangan zenernya. Jadi di dioda itu datasheetnya adalah selain panas nanti ya, adalah arus zener, daya sama tegangan zenernya. Nanti di simulasi kita lihat. Ini satu loop ya, kalau satu loop berarti tegangan yang masuk ke dioda adalah ya tegangan sumber. Itu dikurangi dengan VZ-nya. Taruh dia lewat. Jadi arus sumber tadi di loop ini ya, sumber ini. Ini kan VS dikurangi IS dikali RS dikurangi VZ. Sehingga nanti IS-nya adalah VS dikurang VZ dibagi dengan RS. Jadi tegangan sumber dikurang tegangan zenernya dibagi tahanan sumbernya. Itulah arus sumber yang lewat. Jika ini ya, jika tegangan sumber ini lebih besar daripada tegangan zener. Kalau tegangan sumber lebih kecil daripada tegangan zener, ini dia seperti saklar terbuka. Jadi arusnya mendekati nol lah ya. Yang berlaku hukum ini tadi, IS sama dengan VS kurang VZ bagi RS adalah untuk jika sumbernya, jadi tegangan yang ke zener lebih besar dari tegangan VZ-nya. Ya, ini dia IS, IZ sama dengan IS. Syarat itu tadi ya. Bisa kasih keterangan sedikitnya di sini. Untuk kesininya ya. Jika tegangan sumbernya lebih besar, kalau tegangan sumbernya kecil ya beda lagi. Jika VS lebih besar daripada VZ. Jika VZ-nya lebih kecil, berarti dia VS-nya lebih kecil daripada VZ, berarti harusnya ya tidak ada nol ya. Harusnya adalah nol. Di bawah juga ada saya ceritakan. Jadi perhitungannya akan jadi jika VS-nya lebih kecil ya udah IS 0. Tegangan juga akan 0 kalau 0. Nah, kalau lebih besar berarti nanti baru tegangannya adalah arus IZ dikali dengan tahanan RZ. Atau sama dengan VZ-nya kalau ideal. Contohnya ini. Tegangan sumbernya 20 volt, tahanan sumbernya 1 kilo, VZ-nya 12 volt. Nah, ini kan lebih besar ya, berarti enggak 20 dikurangi 10, 12 nanti dibagi 1 kilo. Kemudian, jika VS-nya kecil, umpamanya VZ-nya 12, VS sumbernya 10, bukan min, ya. Jadi bukan min 2 dibagi 1 kilo, ya, bukan. Ya, ada, jadi 0. Minus, ya. Rumusnya kan ini ada syaratnya tadi ya. Rumusnya berlaku jika VS-nya lebih besar. Kalau VS-nya kecil ya, yang terjadi adalah bahwa arusnya akan nol. Kenapa? Karena saklarnya dioda seperti saklar terbuka. Ya, kalau terbuka tidak ada arus. Ya, tidak ada arus. Nah, ini kemudian jika tegangannya dapat arus ini tadi ya, yang jika 12 dia kan masih 0 nih, ini arusnya 0. Jika 20 ya, dapat arus 20 miliampere idealnya ya. Padahal dia sampai segitu tuh. 20 dikurangi 12 dulu kan. Tepatnya kan 88.
Nanti kalau dinaikkan lagi 30, pada saat VZ-nya 0 ya, dianggap 0. Maka dia akan naik lagi arusnya. Nah, kalau VZ-nya 12, berarti kan 30 dikurang 12, berarti kan 18. 18 miliampere. Kalau sini tadi 8 miliampere ya. VZ-nya. Tegangannya, nah, tegangan outputnya relatif sama. Pada 20 volt juga di sekitar 12. Jika 30 volt, di sekitar 12. Tapi jika 10 ya 0 juga. Karena harusnya 0 ya. Ini seperti ini aja. Nah, kita ambil contoh nanti. Pertama, dioda ideal. Kalau dioda Zener ideal, dia seperti dioda silikon pendekatan kedua. Saklar ya. Saklarnya akan terbuka kalau tegangannya yang masuk lebih kecil dari VZ. Kemarin lebih kecil daripada 0,7 kan. Yang sekarang tertutup kalau dia lebih besar. Tapi dia tambah dengan. Cuman kalau dioda silikon, ininya tegangannya selalu sama 0,7 kan. Sekarang ini bervariasi gitu ya. Jadi mirip dengan pendekatan kedua, tetapi tegangan junction-nya itu bervariasi. Kalau silikon hanya tetap satu ya. Nah, ini dulu kita ambil nanti pendekatan ideal sama dengan pendekatan. Kalau pendekatan kedua, nah, sama ya. Ini dia, walaupun R-nya kecil nanti. Ada R dengan tegangan. Sama dengan pendekatan ketiga dioda biasa ya. Tapi dioda biasa ini RB lebih besar dia daripada ini. Ini sebenarnya 0, ya, kecil sekali. Sehingga nanti tegangan outputnya relatif tetap. VZ-nya bervariasi. Jadi dia seperti pendekatan ketiga di dioda biasa. Ini yang menyebabkan penurunan tegangan tadi. Jika harusnya naik ya. Sehingga cuman ininya kecil ya. Jadi pengaruhnya kecil, nanti kita contohnya. Ini dah perbedaan perbedaan arusnya tegangannya ya. Arusnya pasti berbeda ya karena tegangannya berbeda. Pada saat V1 berarti I1 RZ tambah VZ. Jika I-nya berbeda kan I2, tentu nanti V1 V2-nya akan berbeda. Cuman karena RZ ini sangat kecil sehingga pertambahan I1 kali RZ, I2 kali RZ itu selisihnya kecil. Sehingga nanti V2 dikurang V1, I2 dikurang 1 dikali RZ. Atau nanti delta VZ-nya itu sama dengan delta IZ, berarti perubahan I dikali RZ. Itulah perubahan tegangan outputnya. Nah, kita ambil contoh. Nanti baru kita simulasikan dulu. Ini satu lagi yang baru kita istirahat dulu ya di sini ya. Karena udah hampir jam 1.50 ya Pak. Nah, kita ambil contoh nih. Simulasinya aja dulu nantinya. Contohnya, ada tegangan tanpa beban dulu ya. Tegangan tanpa beban ya. Dengan tegangan outputnya berapa nih? Tegangan dioda Zener 10 volt dengan tegangan sumber bervariasi dari 45 volt, 20 volt, 40 volt. Berapa tegangan VO-nya? Kalau diodanya ideal. Nah, diodanya ideal ya. Dengan tahanan RS-nya 820. Nah, kita ambil contoh simulasinya aja dulu ya. Baru nanti kita tampilkan perhitungannya. Jadi dari sini ada tegangan tadi yang berbeda ya. Ada tegangan yang sumbernya lebih besar daripada tegangan VZ, ada tegangan sumber yang lebih kecil dari tegangan VZ. Langsung kelihatan di sini dia ya. Kalau dia lebih kecil, artinya dia dioda Zener seperti saklar terbuka. Sedangkan kalau lebih besar, berarti dioda Zener seperti saklar tertutup. Ini saya ambil. Ideal. Ini makanya pakai saklar dulu ya. Kalau lebih kecil ini ya, ini dia terbuka. Jika ini lebih besar daripada ini, dia tertutup. Kalau ini otomatis dia ya. Kita tampilkan dulu. Harusnya berapa, tegang outputnya berapa. Dasarnya 5 volt dulu ya, 5 volt. Jadi tegangan sumbernya lebih kecil dari tegangan Zenernya. Berapa arus yang lewat dan berapa tegangan yang di outputnya. Nah, yang ideal dulu kita ambil, yang pendekatan ya, ideal.
Nano tidak ada arus nano. No ini ya. Tegangannya sama dengan sumber. Di 5 volt, sumbernya tegangan outputnya juga 5 volt. Ini yang pakai dioda sesungguhnya. Sama arusnya nano. Tidak ada arus tuh kalau nano itu. Tegangan outputnya juga sama dengan input. Jadi berapa inputnya? Jadi ini saklar terbuka kan sama terbuka. Jadi jika tegangan sumber lebih kecil dari tegangan ZNF-nya, maka dia saklar terbuka. Jadi output ke sininya ini terbuka ya. Kalau terbuka kan nggak ada arus ke sini ya. Sehingga arus sumbernya jadi 0. Tegangan outputnya yang mengikuti tegangan sumber. Tidak ada pengaruh ZNF. Nah, sekarang gimana kalau tegangannya lebih besar? Ini biarin ya. Kita ubah ke 10 dulu. Tadi 20 ya. 20 volt. Jadi dia, karena dia lebih besar, maka dia seperti saklarnya tertutup ya. Dan dengan tegangan baterai 10 volt. Nah, berarti ini kita tutup dulu. Kita jalankan. Jadi baru ada arus dia. Lebih besar ya 20, ini 10 lebih besar. 12 miliamp. Artinya ini 20 dibagi 822. Nanti kalau satu lebih berapa 1 kilo kita buat ya. Ini juga ya 12. Sedikit beda kan? Nih, 12 kan 10 lah. 10 kan lebih aman daripada dia 20 karena tegangan kita mendekati. Kalau dia 40 ya, 40. Arusnya berubah. Tadi 12 ya. Arusnya berubah. Tegangannya berapa? Nah, arusnya berubah. Dari 12 arusnya menjadi 36, 3 kali lipat. Sedangkan sumber naiknya hanya 2 kali lipat, ini naiknya 3 kali lipat. 3 kali lipat ya. Ini belum saya ubah. Dari 40 ya. Tegangan kita naikkan 2 kali lipat. Ini tegangan 40 DC ini udah sangat besar ya, susah nyarinya nih. Di lab kita itu hanya 35 volt yang ada ya maksimal. Nih, harus naik 3 kali lipat dari 12 jadi 36. Tegangan tetap 10 volt. Ini naik sedikit ya. Nah, ini kan ada R-nya sudah ada ya. Ini yang ideal nggak ada R-nya. Nah, berarti 10 kan? Jadi tidak ada perubahan output dengan perubahan input yang cukup signifikan 2 kali lipat ya. Nah, karena sudah ini ya nanti perhitungannya habis sholat maghrib kita ini kan ya. Nah, sekarang kita istirahat dulu untuk persiapan buka dan sholat maghrib. Nanti habis sholat maghrib kita lanjutkan lagi. Karena 6.15 ke 6.20 lah ya. Kita istirahat dulu ya. Ulang lagi nanti kalau untuk kalian ininya ya. Ulang lagi sedikit yang ininya ya, karena belum direkam. Yang ke ideal tadi ya, berkaitan ideal. Dimana untuk tegangan yang lebih kecil dari 5 volt, maka lebih kecil dari tegangan ZNR, 5 volt lebih kecil, sehingga dia rangkaiannya rangkaian terbuka. Saklar terbuka ya, sehingga tidak ada arus putus ya. Arus IS 0 sama dengan arus IZ 0, bukan dan ya. Arus IS sama dengan arus IZ. Nah, 0 ya. Tidak terbuka. Sehingga tegangan outputnya sama dengan tegangan input. Nah, kalau yang kedua, jika tegangan lebih besar, 20 dan 40 ya, maka yang lebih besar, dia seperti baterai. Sehingga di sini berlaku hukum tadi, arus sumber sama dengan di sini ya, tegangan sumber ditambah dengan min ya, tegangan sumber ditambah IS, RS dikurangi nanti PS. Sehingga nanti dia ini tambah VS ya. Sehingga VZ dikurang VS dibagi RS. Untuk yang 20, jadi 20 berarti dia harus minimumnya karena lebih kecil. 20 volt dikurang 10 volt dibagi 820 ohm. Apanya 12,2. Untuk tegangan maksimumnya 4. Dan arus maksimumnya ini arus S sama dengan IZ ya. Karena satu loop sehingga ini ya, IS sama dengan Z. 40 dikurangi 10 dibagi 800 dapat 36.
Kenaikan arus 2 kali lipat, 3 kali lipat ya, 12 dengan hingga nanti tegangan outputnya tetap 10 volt. Kita lihat tadi ya, simulasi 10 volt. Walaupun kenyataannya ada sedikit perubahan. Nah, sekarang pendekatan kedua gimana? Pendekatan kedua. Rangkaiannya sama. Dianggap Z-nya 7. Ini walaupun di ininya nggak sampai 7 nanti ya. Nanti kita simulasikan dulu, baru kita hitung. Simulasikan ya. Pendekatan kedua. Nah, ini yang di sininya, kalau yang ini saya gunakan ya, kalau yang kita gunakan 7 nanti baru nanti. Ini dia adalah 1,2. Nanti kita ini dulu 7 nanti ya untuk perhitungannya nanti. Biar sama. Kalau yang mendekat sini dia 1,2 ohm. Kita mulai dulu dari yang 5 volt. Sama dengan yang tadi. 5 volt. Ya. Ini juga kita ganti 5 volt. Hingga ini sakarnya terbuka ya. Jadi arusnya ya sama dengan tadi, tidak ada arus sumber, tidak ada arus sama dengan arus zener ya. Sehingga tegangan sumber sama dengan tegangan output sama dengan tegangan sumber. Ini 0 ya, nano. Ini yang nano juga ya kan. Nah, ini nggak putus, kalau ini tidak tahu benar putus ya kalau ini ya. Sama. Nah, sekarang kita naikkan ke 20. Ini tutup nanti ya 20, lebih besar kan? 20. Nanti kalau untuk perhitungan nanti di 7 ya nanti ya. Nah, untuk perhitungan nanti beda. Karena soalnya kalau ini dioda, perbandingan dioda keduanya dengan ini, nah, itu jadi 7. Kalau ini hanya 1,2 sih ya, 1 volt ya. 20 ya sekarang ya, 20. Ini simulasi dulu, nanti baru kita perhitungannya. Nah, harusnya naik tegangannya 10 volt, ya lebih dikit ya nih ya, 20 ya. Ini yang sesungguhnya masih 10 volt kurang. Kemudian jika dia naik 40, ini baru ada selisihnya. Itu kan 10 dikit ya, 9 malah. 10 kurang, 10 dikit. 10. Harusnya sama dengan tadi, dari 12 menjadi 36. Ya. Kayaknya gue coba. 40 ya. Mana coba tadi. 40 volt. Tadi harusnya 12 ya, 12 mili. Sekarang dia naik menjadi 30. Masih 12. Bentar. Tiga puluh enam ya. Tegang outputnya ya 10 juga, tetap 10. 10 volt ya. Padahal ini udah 2 kali lipat. Udah susah nih mendapatkan tegangan 40 volt DC ya. Jadi ada perubahan sih. Tadi kan ini
10,8 ya. Sekarang dia naik sedikit, tapi masih 10 volt. Jadi tidak akan pernah jadi 11 ini. Paling berubah koma-komanya saja. Ya, berubah koma-komanya saja. Harusnya berubah 3 kali lipat, 12 ke 36. Tapi tegang outputnya tetap. Padahal itu output itu harusnya kalau itu kan adalah arus dikali dengan R-nya. R-nya kan tetap. Nah, kalau yang soal tadi, ini 7 tadi ya. Sehingga nanti dia pada saat dia 20 volt, ini ya, 20, oh yang ini dia tadi ya. Nah, ya. Terus nggak berubah. Nah, ini dia. 10,08 tadi kan? 0,85. Jadi 10. Nah, sekarang saya naikkan 40. Yang ini ya. Harusnya berubah tegangannya. Naik, komanya naik sih ya, tapi tidak sampai 10-nya. Ini 3 kali lipat. Nah, ini yang kalau 7 ohm ya. Kalau sini yang dioda ini dia paling 1, ya. Nah, ini dia. 10,04. 10,04 sama ya. Jadi R-nya ini adalah 1,2, 1,3 gitu ya. Ini kita jadikan 1,7 ohm. Dioda yang ini ya, 1 N. Beda dioda, beda R. Tapi dia pasti dia hanya 1-2 ohman itu saja ya. Sehingga perubahan tegang outputnya itu tidak akan pernah lebih dari 1 volt walaupun tegang 100. Kita ambil contohnya lagi. 60 volt. Ya. DC loh ya, 60 volt DC itu nggak ada kalau kita ini kita ya. Tetap aja 10 volt kan. Yang berubah hanya koma-komanya saja. Apalagi yang ini tadi. Ya. 60 volt. Nah, lihat. Padahal harus sudah 60 mili nih. Ini masih 10 aja kan. Nah, saya kembalikan ya. Nanti baru kita hitung. Kalau dari perhitungannya ada selisih perbedaannya. Ya. Karena R-nya cukup besar ya, 7. Padahal di sini R-nya paling dia hanya di bawah 5 ya. Sehingga kita, tegang output kita itu relatif tepat itunya gunanya fungsi daripada dioda Zener. Nah, hitungannya gimana? Nah, hitungannya ini. Sama dengan tadi, jika tegangan sumbernya lebih kecil dari Zener, maka dia seperti saklar terbuka. Ya. Ya, kalau saklar terbuka tidak ada arus. Arus sumber sama dengan arus Zener sama dengan 0. Kita ambil lagi yang di atas ya. Tadi dulu. Arus sumber sama dengan arus Zener dan tegang outputnya ini. Kemudian kalau arusnya lebih besar, ini dia, saya ambil dulu ini nanti. Untuk tegangan ya, lebih besar dari VZ, nah, ini kan yang kecil ya. Ini dia, 20 dan 40 ya. Ada R-nya. Tadi kalau ininya yang jenis yang tadi ya, hanya 1,2 volt sebenarnya, sampai 2 volt. Sehingga arus IS sama dengan arus Z tadi ya. Maka untuk minimalnya tadi, pada saat tegangan 20 volt, ya, ininya. Ambil lagi di atas ya, biar sama. Ininya sama ya.
20 volt ya, ambil 20 volt dulu. Ini sudah ada, cuman belum tambahkan tegangannya. Tegangan. 40. Sama harusnya sama dengan tadi. Cuma tambah sedikit ya. Sama 7-nya. 820 tambah 7 kan pengaruhnya kecil. 12 juga kan. Cuman tadi 12-nya komanya lebih dikit ya. Karena pembagiannya lebih sedikit. 12,2. 12,36,6 gitu ya. Nah, ini dia 12, kalau berarti 1 ya. 12,1. Ini yang 40, 13,6 tadi, ini 13,3. Dan komanya yang hilang sedikit. Gara-gara R ini ya. Perubahan tegangannya sedikit berubah. Ada tekanan R7 tadi ya. Sehingga nanti tegangan pada saat 1120 volt, berarti tegangan outputnya adalah VZ ditambah IZ kali RZ. Karena ini 10 volt ditambah ini IZ kali, ini kita kurung ya. Nah, dapatnya sama dengan 10,085. Pada saat arusnya naik dari 12 menjadi 36, maka VZ 2-nya ya, Vout 2-nya yang 2 nih kita buat. 1, yang 2. Ada perubahan kecil. Jadi dia benar-benar bukan persis sama ya, tapi ada perubahan, tapi tidak berpengaruh. Karena perubahannya itu sangat kecil ya. Ini dia. 10 ditambah 36 miliampere dikali 7 ohm. Ya. Dapatnya 10,245. Nggak sampai 0,2 ya kenaikannya. 1,7, 0,17 volt. Nah ini 169 tepatnya ya. Perubahannya dari 20 volt menjadi 40. Jadi dia relatif tetap. Dia ada perubahan kecil yang tidak berpengaruh ya sebenarnya. Misalnya adalah 0,69 volt. Untuk tegangan yang 100% kenaikannya ya, 100%. Nah, ini rangkaian ini, dan ini ya, ini belum ada beban. Kalau ada beban nanti tegangan yang kita terima itu bukan sebesar itu. 10, tidak sampai 10. Nah, akan dikurangi nanti ya. Nah, ini dia. Kalau ada beban, berarti kita yang tadi udah dapat 10, nih dapat 20, itu belum tentu dapat. Karena dia akan dibagi. Nah, sama dengan rangkaian dioda silikon ya. Ini pembagi tegangan. Dan ini R-nya di sini kan ini sama. Sehingga nanti kita harus tegangan sumber ini tidak pasti lebih besar daripada VZ ini. Umpamanya ini 15, ini 12 belum tentu. Hitung dulu. Kalau 30 ini 10 masih ya, baru ya. Tadi kan lihat 5 kelihatan. Ya. Yang atas. Nah, ini 5 kelihatan kan? Oh, kecil daripada ini. 20 kelihatan besar. Nanti belum tentu kalau yang ada bebannya ya. Nah, kalau ada beban, kita harus mempertimbangkan beban kita. Kalau tidak nanti kita tidak dapat tegangan selalu kecil gitu ya. Ini udah besar kok dapatnya kecil. Karena dia ada beban. Ini pembagi tegangan. Sehingga yang masuk ke dioda ini tidak tegangan sumber, dibagi oleh R beban dan R sumber. Dari tegangan Thevenin ya. Thevenin. Ini dia tegangan Theveninnya. Jika, nah, itu dia akan cakram ini akan tertutup seperti yang arus IS nyala. Jadi 3 arus ya, IS, IZ dan IL. Jika V yang masuk ke dioda lebih besar daripada VZ. Bukan V sumber, V input. Karena V input adalah RL dibagi RS tambah L dikali V sumber. Jika tegangan tersebut lebih besar daripada VZ, maka dia sama dengan tadi. Untuk IS-nya ya,
Kalau lebih kecil, berarti dia ini terbuka. Outputnya berapa? Tidak otomatis sama dengan ini ya, dihitung lagi. Karena dia terbuka di tengahnya, bukan ujung. Kalau tadinya terbuka di ujung sama dengan sumber ya. Nah, jadi kita cari dulu tegangan Theveninnya, baru tahu apakah ini rangkaiannya ada IS, IZ, IL, atau hanya IS saja sama dengan IL. IZ-nya 0. Tegangan Theveninnya, ini dia. RL dibagi RS. Jika tegangan Thevenin ini lebih besar dari PZ, maka lebih kecil ya, lebih kecil dulu dari PZ, maka dia ada dua kemungkinan sama dengan tadi. IS sama dengan ini. Tegangan Thevenin dibagi RS tambah R. Rubah aja ini ya. Saya tutup sebentar ya, ini lama nih kalau begini ya. Itu sudah. Oke. Maka IS-nya jika V Thevenin-nya lebih kecil daripada tegangan PZ, ya, maka IS-nya, nah ini dia rangkaiannya ya, ininya nanti, ini kan terbuka. Sehingga IS R seri RL dengan RL, sehingga nanti PS-nya V Thevenin arus bebannya adalah tegangan Thevenin nah, IS-nya tegangan Thevenin bagi RS tambah RL. Tapi jika V Thevenin-nya lebih besar ini kelihatan ininya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jika lebih besar, sehingga ada 3 arus nanti. Baru ini dia ya, berlaku. Ada arus IS, arus IZ, arus IL ya. Kalau tidak tadi, ini putus, hanya IS sama dengan IL ya. Baru ada tegangan sumber, ada tegangan VZ. Nah, jika lebih besar ya. Arus serinya, baru dia. IS adalah tegangan sumber dikurangi VZ sama dengan tadi dibagi dengan RR. 3 arus nanti ya, arus beban. Sini. Ini belum kita ketahui, ininya IZ-nya juga belum diketahui. Makanya kita pendekatan lagi dulu. Pendekatan. Di mana VL hampir sama dengan VZ. Hampir sama ya. Sebenarnya kalau pendekatan kedua nanti dia VZ ditambah IZ kali RZ. Ya, baru PL. Sedangkan IZ-nya belum ketahuan kan. Nah, makanya VL hampir sama dengan VZ. Sehingga harus IL-nya hampir sama dengan PL dibagi dengan RL. Yang bersama nih ya. Kita coba dulu bersama. Sama ya. Nah, saya dulu ya sebentar ya. Hampir sama ya. Nah, ini ya. Jadi hampir sama. Bukan sama ya persis pendekatan. Karena tidak mungkin kita cari, kita hitung ya. Kita ukur bisa. Di mana IZ-nya belum ketahuan. IL-nya kita cari VL, IL-nya nggak ketahuan gimana. Yang ketahuannya RL saja kan. Sehingga VL hampir sama dengan VZ, sehingga IL hampir sama dengan VL. Arus linearnya adalah dicok dua ini ya, dua arus. Arus yang masuknya adalah ya. Arus yang masuknya adalah IS, arus keluarnya IZ dengan IL, sehingga IS sama dengan IZ tambah IL. IS ini ketahuan, IL ini ketahuan, tinggal dapat IZ. Itu dia. IS sama dengan IZ tambah IL. IS ketahuan tadi di atas, PS dikurang VZ dibagi dengan RS. IL adalah hampir sama dengan VL dibagi dengan RL, sehingga IZ-nya sama dengan IS dikurang IL. Ini kita ambil contoh. Ini yang terakhir mungkin hari ini. Jika R-nya 7 lagi ya nih ya. 40 dengan 20. Ini 15 tapi ya. Nah, ini saya ambil ini ya, kita dulu. Ini yang 15 ya, ini yang 12 saya ambil. Nah. Sini saya ambil dulu.
Nah, kita simulasikan dulu. Dana regulator 15 ya, sebentar. Tadi 14 ya. Ya, 15 ya. Nah, 15 ini 40 dan 20 tadi ya. Kita ambil 20 dulu ya. 20 dulu. 20 belum tentu dia lebih besar. 20 lebih besar dari 15 benar. Ininya 15, ininya 20. Tapi dia belum tentu tegangan tekanannya juga lebih besar daripada 15. Kita ambil 20 dulu ya. Kalau dia tidak ada R, ini R beban udah pasti. Oh, ini dia saklar tertutup. Terbuka. Tekanannya. Ini kita ambil ya. Ini dulu. Yang ini. Lihat. Ini baru membuka ininya. Kalau dia ini dapatnya tidak 15 ya baru. Yang kita ambil ini ya. Ini arus sumber 6 mA. Ini arus zener. Kita lihat di sini ya. Arus sumber. Nah, kan ini. Nol ya, nol. Kok arus ini. Karena ini sama, arus sumber dengan arus beban sama, ini kan. Maka ininya nol kan. Hingga dia sama nih terbuka. Nah, baru kita ambil sini. Ini arus sumber, arus zener, bawah ya. Arus beban. Arus beban sama dengan arus sumber, berarti dia tegangannya ini terbuka. Saklarnya. Berapa besarnya nanti tekan ini nggak ada di sini, kita hitung ya. Nanti kita hitung tekanannya. Nah, itu tekanannya dulu. Kalau 40 nanti baru. Nah, kalau 40 gimana? Nah, 40 ini ya, ubah. Baru tiga arusnya akan ada nanti. Arus sumber sama dengan arus zener ditambah arus beban. Karena ini berarti tekanannya lebih besar daripada zener. Kalau 20 belum lebih besar karena pengaruh R beban. Kalau tidak ada R beban, udah pasti dia harusnya akan sama. Nah, ini yang ini dulu. Ini ya. 24. 25 lah ini ya. Ini kita bulakan 25. 17,5 ditambah 7,5. Ini sama. 24. Ini enggak 7 sambil ya. Ini sesuai menyesuaikan. Ini ya. Yang zona. Yang tengah. Ini ditambah ini sama. Nah, 20 dengan pasti deh kan. Nah, 20 lebih besar dari 15, tapi ternyata juga kefannya. Tergantung R2 dan R sumber ya. Nah, sekarang kita hitung. Mana kalau ngitungnya? Tapi dihitung R-nya 7 ohm ya. 20 dulu ya kita ambil. Kita hitung tekanannya dulu. Ya, 40 dulu. Saya balik aja. Kita hitung dulu ya.
Boleh 40, 20 dulu ya kita hitung. Boleh 40 nggak boleh? Ini baru 20. Nah, ini 20 nih, 20. Kalau tegang 20, nah ini rangkaiannya. Nah, buka deh ya. Referensinya 2 kilo dibagi 1 kilo tambah 2 kilo, ya, sama dengan 13. 13 lebih kecil daripada, sama dengan 13,33 volt, lebih kecil daripada Z, sama dengan 15 volt, ya, lebih kecil. Sehingga sudah tegangan referensinya ini deh kan. Nah, rangkaiannya seperti ini. Ini 20, bukan 40 ya, 20 ya. Kok 40 sih? Ini coba nanti. Nah, ini 20 ya. Ya seperti ini. Referensinya 13. Rangkaian terbuka. Sehingga IS-nya, PS yang 20 yang ini tadi ya. Dibagi dengan tadi PS ya, ini ya, di atas. Ini ya, PS ini ya. Komponen itu dia untuk menutup atau membuka. Sehingga tadi dapat arus beban. Di mana arus beban sama dengan arus sumber sama dengan arus beban. Sehingga arus linearnya sama dengan 0. Itu dalam mikro tadi atau dalam mikro tadi ya. Dan tegangan bebannya adalah arus beban dikali dengan bebannya 13,34. Tidak sampai dengan 15 ya. Untuk ini yang ininya. Untuk PS sama dengan 40 volt. Nah, ini baru berlaku yang tadi. Ya, berlaku yang tadi. Ini kita hitung dulu. Referensinya 2 kilo dibagi 1 kilo tambah 2 kilo dikali 40 dapatnya 26. 26 lebih besar daripada 15. Ya, sehingga tegangan ini maksudnya 20 dalam kurung 26,67 ya, cukup untuk berasi pada daerah bilang. Sehingga dia harus sumbernya sumber dikurang VZ dibagi RS tambah RZ. 40 kurang 15 bagi 1 kilo, tambah 7 ya, dapat 24. Sehingga arus bebannya, ini pendekatan tadi. PL hampir sama dengan PZ, 15 ya. Sehingga VL dibagi RL sama dengan 15 dibagi 2. IL-nya. Sehingga 7,5 ya. Arus sumber sama dengan arus dana ditambah arus beban. Sehingga yang belum ketahuan kan, arus sumber sudah dapat, arus beban sudah dapat, tinggal arus dana. Arus dana arti arus sumber dikurangi arus beban. 2483 dikurang 75 dapat 17,3. Mirip dengan simulasi tadi ya. Sehingga tegangan bebannya PL, PZ ditambah arus IZ ini kurung ya, kali RZ.
Sama dengan 15 volt ditambah 17 miliampere dikali 7 ohm. Apanya sama dengan 15,12 tadi ya. Ini dia penambahan. Nah, sampai di sini nanti dioda khusus lainnya nanti kita bahas minggu depan. Kalau bisa kita masuk ke mulai transistor ya. Ini tinggal sedikit. Nah, sampai di sini dulu kuliah kita. Sebentar saya print screen dulu ininya. Yang hadir ya. Ya, kita tutup kuliah kita hari ini. Nanti ketemu lagi kita minggu depan. Minggu depan kita 2 kali masuk ya. Tanggal 14-nya jadwal, tanggal 15 ganti tanggal 21 karena kita ada libur tanggal 1-nya. Ya.